Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 402, 22 Muharram 1447 Hijriah atau 18 Juli 2025 Masehi dengan judul Angka Pengangguran Tinggi Akibat Kegagalan Sistemik. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang menganggur pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas masih menganggur mencapai 1 juta orang. Karena lowongan kerjaan terbatas, sementara kebutuhan hidup tak bisa ditunda, sejumlah lulusan sarjana atau S1 melamar lowongan pekerjaan hanya untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU tambahan di Jakarta pada Juli 2025. Bahkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 juga ikut serta mendaftar lowongan pekerjaan petugas PPSU. Namun, sungguh ironis, saat rakyat sudah mendapatkan pekerjaan, ada ratusan pejabat negara dan politisi yang rangkap jabatan dengan gaji sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA pada 2023, Sekjen Kemenku misalnya memperoleh gaji Rp90.505.000, sementara sebagai komisaris di PT Pertamina memperoleh gaji 2,9 miliar setiap bulannya. Lebih ironisnya lagi, meski dianggap tak lazim pejabat menerima gaji ganda di tengah kemiskinan dan pengangguran rakyatnya, sampai sekarang belum ada aturan yang melarang hal tersebut. Alhasil, kekayaan para pejabat bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Itu pun untuk pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Jelas ini ironis di tengah kesusahan rakyat untuk sekedar mencari sesuap nasi di negeri ini. Kegagalan sistemik. Angka pengangguran yang sangat tinggi menunjukkan kegagalan sistemik di negeri ini. Tegasnya, hal paling utama yang menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi adalah kesalahan penerapan sistem ekonomi di negeri ini, yakni sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini terbukti hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ada penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Bayangkan, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, sebanyak 48% dari 55,9 juta hektar lahan yang sudah bersertifikat dan terpetakan hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Jika dipetakan, 48% dari 55,9 juta hektar atau seluas 26.832.000 hektar lahan itu atas nama perseroan terbatas. Di sisi lain, negara malah fokus membiayai proyek yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti IKN. Bahkan sejumlah proyek berbiaya besar hanya berujung mangkrak. Sebaliknya, negara abai untuk menyiapkan lapangan kerja bagi rakyatnya. Hal ini berujung pada tingkat pengangguran yang tinggi. Negara pun gagal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Sudah begitu, negara memberlakukan aneka pajak yang sangat tinggi. Akibatnya banyak perusahaan terbebani. Belum lagi biaya produksi yang tinggi karena mahalnya harga bahan-bahan baku. Salah satunya karena dibebani pajak oleh negara. Pada akhirnya, harga produk-produk perusahaan dalam negeri kalah bersaing dengan barang-barang impor yang cenderung sangat murah, khususnya barang-barang dari Cina. Inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan dalam negeri akhirnya bangkrut. Jadi masuk akal jika kemudian terjadi PHK massal. Apalagi sistem kapitalisme sering menciptakan krisis ekonomi yang bersifat siklik atau terjadi secara berkala dan ketimpangan struktural. Saat krisis ekonomi terjadi, banyak perusahaan mengurangi jam operasi atau bahkan bangkrut yang berujung pada PHK massal. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini juga sering menciptakan ketimpangan dalam pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Orang miskin sering sulit mengakses pekerjaan layak karena kurang modal dan keterampilan. Di sisi lain, pasar kerja dalam kapitalisme cenderung sangat fleksibel. Para pekerja mudah dipecat kapan saja. Kondisi ini akan menciptakan ketidakstabilan pekerjaan dan sering menambah jumlah pengangguran. Sistem Islam sebagai solusi. Sistem pemerintahan Islam atau khilafah Islam adalah sistem ideal untuk mengatur masyarakat berdasarkan hukum-hukum syariah Islam. Dalam konteks ekonomi, khilafah Islam memiliki pendekatan khas untuk mengatasi pengangguran yang berbeda dari sistem kapitalis atau sosialis. Dalam pandangan Islam, bekerja bagi seorang laki-laki atau suami atau ayah adalah sebuah kewajiban. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka secara layak.
Karena itu, negara dalam sistem Islam wajib menyediakan lapangan kerja dan memberikan jaminan hidup bagi rakyatnya. Mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan perintah Allah SWT yang terkategori perbuatan dosa. Khalifah wajib menerapkan hukum Islam secara adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan tercukupi. Khalifah pun akan terus mendorong para pengusaha untuk membuka usaha yang mampu memberikan pekerjaan kepada rakyat. Khalifah juga akan melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang saat ini sering disebut dengan istilah oligarki. Hal ini didasarkan pada larangan Allah SWT dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Caranya dengan melarang sistem riba dan eksploitasi ekonomi. Cara lainnya adalah dengan mengatur kepemilikan, baik individu, negara, dan umum, agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang. Khilafah misalnya akan melarang keras penguasaan lahan-lahan tambang seperti minyak, gas, mineral, batu bara, emas, perak, nikel, dan lain-lain yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh individu atau swasta, apalagi pihak asing. Sebabnya, sumber daya alam strategis itu adalah milik umum, haram diprivatisasi. Ini sejalan dengan kebijakan Rasulullah SAW yang pernah melarang sahabat Abiyad bin Hamal radhiyallahu an untuk menguasai tambang garam yang depositnya melimpah yang ada di daerah Ma'rib. Negara pun akan melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat seperti monopoli, penimbunan barang, kartel, dan riba. Dengan cara ini, peluang usaha tersebar lebih luas dan adil bagi seluruh rakyat. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, sistem Islam akan mampu menjadikan negara sebagai negara industri. Dengan itu, berbagai lapangan kerja akan terbuka bagi seluruh rakyatnya. Khilafah akan mengelola kekayaan alam dan aset negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi atau individu, apalagi pihak asing. Hasilnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam sistem Islam, negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi setiap laki-laki yang mampu bekerja. Negara juga mendorong rakyat untuk bekerja melalui pengolahan lahan mati, pengembangan industri dan jasa. Jika seseorang tidak mendapatkan pekerjaan, negara wajib memberikan bantuan hingga ia mendapatkan pekerjaan. Selain menyelesaikan masalah pengangguran, negara dalam sistem Islam juga wajib menjamin kebutuhan pokok seluruh rakyatnya. Negara pun wajib menjamin pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Melalui Baitul Mal, negara mengelola pemasukan zakat, jizyah, kharaj, fa'i, ghanimah, dan pendapatan dari kepemilikan umum. Negara akan memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau dari keluarga. Negara pun akan meniadakan pajak. Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam bukan sekedar penguasa. Ia adalah pelayan umat yang wajib menjamin kesejahteraan mereka. Sebagai pemimpin, khalifah akan dipintai pertanggungjawabannya di akhirat, dan hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin negeri ini untuk menyadari betapa sistem ekonomi kapitalisme telah gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Kegagalan sistemik ini harus dihentikan. Caranya, hapus sistem ekonomi kapitalisme dan terapkan sistem ekonomi Islam yang datang dari Allah yang Maha Adil. Hanya sistem Islamlah yang akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem Islam atas dasar keimanan dan ketakwaan yang pasti akan mendatangkan keberkahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu, kami pun menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Wallahu a'lam bishawab.